Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang paradigma pendidikan ilmu pengetahuan sosial sekolah dasar di Amerika. Anggota kami yaitu ada Vina Puspa Effendi dengan NIM 2004102. Yang kedua ada saya Jamila Agustin Umusoli dengan NIM 2007544. Yang ketiga ada Putri Sofiatul Maula dengan NIM 2008312. Yang keempat ada Isfi Aulia Septiani dengan NIM 2008877. Materi yang akan kami bahas adalah yang pertama, latar belakang masalah pembelajaran IPS sekolah dasar di Amerika Serikat. Yang kedua, materi atau kurikulum pembelajaran IPS sekolah dasar di Amerika Serikat. Yang ketiga, pelaksanaan pembelajaran IPS sekolah dasar di Amerika Serikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isfi Aulia Septiani dengan NIM 2008877 dari kelas 2E PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang masalah pembelajaran IPS SD di negara Amerika Serikat. IPS merupakan terjemahan dari Social Studies yang mulai diterapkan dalam dunia pendidikan dasar dan menengah di Amerika Serikat sejak tahun 1915 setelah Perang Dunia Pertama. IPS dapat diartikan dengan penelaahan atau pengkajian tentang masyarakat. Adanya mata pelajaran IPS di sekolah dasar diharapkan para siswa dapat memiliki pengetahuan dan wawasan tentang konsep-konsep dasar ilmu sosial dan humaniora, memiliki kepekaan dan kesadaran terhadap masalah sosial di lingkungannya, serta memiliki keterampilan mengkaji dan memecahkan masalah-masalah sosial tersebut. IPS di Amerika Serikat atau dikenal dengan istilah Social Studies pertama kali masuk ke dalam kurikulum sekolah di negara bagian Wisconsin pada tahun 1892. Latar belakang lahirnya IPS di setiap negara tentu berbeda karena situasi dan kondisi di negara tersebut juga berbeda. Perbedaan tersebut tentu akan berimplikasi pada tujuan dan materi yang diajarkan pada setiap negara. Di Amerika Serikat, secara formal dimasukkan ke dalam IPS secara formal dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah tadi ya pada tahun 1892 di negara bagian Wisconsin. Latar belakang dimasukkannya IPS ke dalam kurikulum sekolah di Amerika berbeda dengan di Inggris. IPS dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah di Amerika Serikat itu disebabkan karena adanya perbedaan ras yang ada di Amerika. Penduduk Amerika terdiri dari berbagai macam ras, diantaranya ras Indian yang merupakan penduduk asli, ras kulit putih yang datang dari Eropa, serta ras Negro yang didatangkan dari Afrika untuk dipekerjakan di perkebunan-perkebunan negara tersebut. Pada awalnya, penduduk Amerika Serikat yang multiras tidak menimbulkan masalah. Baru setelah berlangsung perang saudara antara utara dan selatan atau yang dikenal dengan perang budak yang berlangsung tahun 1861 sampai 1865, di mana pada saat itu Amerika Serikat siap untuk menjadi kekuatan dunia, mulai terasa adanya kesulitan karena penduduk yang multiras tersebut merasa sulit untuk menjadi satu bangsa. Selain itu juga adanya perbedaan sosial ekonomi yang sangat tajam. Para pakar kemasyarakatan dan pendidikan berusaha keras untuk menjadikan penduduk yang multiras tersebut menjadi merasa satu bangsa, yaitu bangsa Amerika. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan memasukkan Social Studies atau IPS tadi ke dalam kurikulum sekolah di negara bagian Wisconsin pada tahun 1892. Pada tahun 1960-an, setelah timbul suatu gerakan akademis yang mendasar di Amerika Serikat, yang secara khusus dapat dipandang sebagai suatu gerakan revolusi dalam IPS yang dipelopori oleh para sejarawan serta ilmuwan sosial. Gitu. Dalam kondisi dinamis, kelompok ilmuwan ini tampak begitu antusias terhadap IPS ini. Akar sejarah IPS di Amerika Serikat dibuktikan dengan dipublikasikannya karya akademis oleh National Council for the Social Studies atau NCESS. Lalu dalam perseteruan tersebut tampak sejumlah kecemasan dari kelompok pertama terhadap kemungkinan-kemungkinan anak didik tumpul dalam penguasaan disiplin ilmu-ilmu sosial. Selanjutnya dalam perkembangan tahun 1970-an, IPS masih belum stabil karena adanya tarik-menarik kelompok antara dua isi IPS. Bina Putra dan Darojat mengemukakan benturan. Itu terjadi mengenai perlu tidaknya indoktrinasi, tujuan pembelajaran yang saling bertentangan, dan pertikaian mengenai isi pembelajaran. Jika dilihat dari visi dan misi serta strategi, menurut Bart, and Sarmis, IPS telah dikembangkan dalam 3 tradisi, yaitu yang pertama, IPS diajarkan sebagai transmisi kewarganegaraan. Transmisi kewarganegaraan ini adalah tradisi pembelajaran IPS yang menekankan pada pewarisan nilai-nilai kepada peserta didik agar mereka memiliki pedoman dalam berperilaku dan menjadi warga negara yang baik. Lalu yang kedua, IPS diajarkan sebagai ilmu sosial, bertujuan untuk menciptakan warga negara yang menguasai cara berpikir para ahli ilmu sosial. Cara berpikir tersebut berhasil melahirkan ahli-ahli riset yang mengetahui bagaimana menginterpretasikan dan menggunakan pengetahuan sosial yang dapat melihat dan membedakan masalah. Lalu yang terakhir atau yang ketiga itu IPS diajarkan sebagai reflective inquiry. Inquiry ini merupakan tradisi pembelajaran IPS yang mengajak guru dan murid untuk bekerja sama mengidentifikasi satu masalah yang cocok untuk mereka dan masyarakat. Masalah yang dipilih sesuai dengan minat siswa, memiliki fakta dan nilai-nilai yang relevan, karena akan diuji dalam kriteria tertentu. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya Jamila Agustin Umusoli dengan NIM 2007544 akan menjelaskan tentang materi Social Studies di Amerika.
Di Amerika Serikat, IPS itu dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah agar masyarakat Amerika Serikat yang multiras merasa satu bangsa, yaitu bangsa Amerika. Nah, setelah berlangsungnya Perang Budak pada tahun 1861 sampai 1865, bangsa Amerika Serikat yang terdiri dari berbagai macam ras sulit untuk menjadi satu bangsa. Nah, salah satu cara untuk menjadikan penduduk Amerika Serikat merasa satu bangsa, yaitu bangsa Amerika memasukkan Social Studies ke dalam kurikulum sekolah di negara bagian Wisconsin pada tahun 1892. Nama asli IPS di Amerika Serikat adalah Social Studies. Istilah tersebut dipergunakan sebagai nama sebuah komite, yaitu Committee of Social Studies yang didirikan pada tahun 1913 dengan tujuan sebagai wadah himpunan tenaga ahli yang berminat pada kurikulum ilmu-ilmu sosial di tingkat sekolah dan ahli ilmu-ilmu sosial yang mempunyai minat sama. Dan pada abad ke-20, sebuah komisi nasional dari The National Education Association memberikan rekomendasi tentang perlunya Social Studies dimasukkan ke dalam kurikulum semua sekolah dasar dan sekolah menengah Amerika Serikat. Nama asli IPS di Amerika Serikat adalah Social Studies. Istilah tersebut dipergunakan sebagai nama sebuah komite, yaitu Committee of Social Studies, yang didirikan pada tahun 1913 dengan tujuan sebagai wadah himpunan tenaga ahli yang berminat pada kurikulum ilmu-ilmu sosial di tingkat sekolah, dan ahli-ahli ilmu-ilmu sosial yang mempunyai minat sama. Nah, pada awalnya ini, Social Studies merupakan ramuan dari mata pelajaran sejarah, geografi, dan civics. Social Studies berkembang dan berpengaruh terhadap program kurikulum pada sekolah-sekolah di Amerika Serikat sejak tahun 1940-an sampai sekarang. Disiplin ilmu sosial yang dikembangkan dalam Social Studies di Amerika lebih beragam bila dibandingkan dengan tradisi pengembangan IPS di Indonesia. Disiplin ilmu sosial yang dikembangkan dalam Social Studies di Amerika Serikat meliputi antropologi, arkeologi, ekonomi, geografi, sejarah, hukum, filsafat, ilmu politik, psikologi, religi, dan sosiologi. Adapun latar belakang IPS diajarkan sebagai transmisi kewarganegaraan disebabkan karena krisis moral yang menimpa masyarakat Amerika Serikat saat itu, sehingga para ahli pendidikan khususnya para pakar ilmu sosial memandang perlunya IPS diajarkan sebagai transmisi kewarganegaraan. IPS juga diajarkan sebagai transmisi kewarganegaraan dengan tujuan agar peserta didik berperilaku baik di masyarakat. Adapun materi yang diajarkan kepada siswa seperti konstitusi, nilai-nilai kebudayaan, penanaman nilai patriotis dan nasionalis, yang keempat sejarah, yang kelima sistem pemerintahan. Yang digunakan untuk mengajarkan materi tersebut yaitu dengan yang pertama transmisi langsung berupa ceramah, transmisi tidak langsung atau keteladanan dan inquiry. Peran guru yaitu indoktrinasi dan peran siswa yaitu sebagai menguasai nilai-nilai yang ditransmisikan oleh guru. Selanjutnya dilanjutkan oleh saya, Vina Puspa Effendi, NIM 2004102. Dasar pengembangan kompetensi IPS SD di Amerika. Dinamika historis epistemologis IPS atau Social Studies di Amerika Serikat sebagai salah satu Center of Excellence pengembangan IPS di dunia. Secara historis epistemologis, istilah kompetensi lahir sejalan dengan terjadinya perubahan sosial budaya dari masyarakat dan budaya agraris ke masyarakat dan budaya industri atau teknologi. Dalam masyarakat dan budaya industri atau teknologi, manusia itu ibarat minyak, energi, dan tenaga listrik, dan pikiran manusia ibarat mesin komputer yang menjadi penggerak roda industri. Lab 1975. Dalam perspektif Lab, pemaknaan dan penggunaan istilah kompetensi waktu itu mengacu pada filsafat pendidikan teknologikalisme sebagai paradigma unggul dalam masyarakat industri. Akan tetapi, istilah kompetensi tidak harus secara ekstrim ditempatkan dan didefinisikan dalam konteks seperti itu, karena sesungguhnya pemaknaan dan penggunaan sebuah konsep atau istilah selalu mengalami rekonseptualisasi dan rekontekstualisasi, mengacu pada filsafat pendidikan yang digunakan. Dari hasil kajian terhadap dinamika historis epistemologi IPS di Amerika Serikat, diketahui bahwa dasar pengembangan standar kompeten IPS adalah kompetensi dasar kewarganegaraan yang mencakup 3 ranah substansi, yaitu yang pertama, pengetahuan kewarganegaraan, yang kedua, nilai dan sikap kewarganegaraan, dan yang terakhir, keterampilan kewarganegaraan. Kemudian, karakteristik Social Studies di Amerika Serikat. Salah satu karakteristik dari definisi Social Studies adalah bersifat dinamis, artinya selalu berubah sesuai dengan tingkat perkembangan masyarakat. Di Amerika Serikat misalnya NCSS, yaitu Organisasi Para Ahli Pendidikan IPS yang cukup handal sebelum tahun 1978, merumuskan PIPS sebagai program yang dibangun oleh sejumlah disiplin ilmu sosial, yakni sejarah, ekonomi, sosiologi, kewarganegaraan, geografi, dan semua modifikasi atau kombinasi mata pelajaran terutama yang memiliki materi dan tujuan yang berhubungan dengan masalah-masalah kemasyarakatan. Pada 2 dekade terakhir, NCSS telah mengubah definisi studi sosial. Menurut rumusan NCSS, Social Studies adalah mata pelajaran yang bersifat dasar yang ada di dalam kurikulum TK, sekolah dasar, dan kewarganegaraan ialah mempersiapkan warga negara untuk hidup dalam masyarakat demokratis dan dapat berhubungan dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Pokok bahasannya terutama mengacu pada sejarah, ilmu-ilmu sosial humanitis, dan ilmu alam. Pembelajaran Social Studies disampaikan dengan cara-cara yang mencerminkan suatu kesadaran akan pengalaman pribadi, sosial dan budaya, serta tingkat perkembangan siswa. Baik, selanjutnya yaitu kurikulum.
Dari dasar pengembangan kompetensi IPS di Amerika Serikat menunjukkan bahwa dasar pemikiran utama pengembangan kompetensi IPS yang secara konsisten dipertahankan sejak awal pertumbuhannya hingga dewasa ini adalah kompetensi dasar kewarganegaraan atau civic competencies. Kompetensi dasar kewarganegaraan ini digunakan karena pendidikan IPS ini diciptakan agar masyarakat dapat lebih menemukan rasa nasionalisme, kebangsaan dengan cara mempelajari sejarah perjuangan para pahlawan. Selain itu juga, pengembangan kompetensi IPS kewarganegaraan ini dipakai pada awalnya untuk menyatukan banyak suku yang pada awalnya terpecah karena adanya perang saudara. Nah, pendidikan IPS diharapkan dapat membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis, reflektif, yang berorientasi pada masalah dan pemecahan masalah yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Di sisi lain juga, IPS juga diharapkan dapat lebih berperan dalam proses pembentukan dan pengembangan ilmu pengetahuan akademik yang transformatif. Nah, berikut ini ada 10 tema yang menjadi standar kurikulum pada mata pelajaran Social Studies menurut NCSS. Yang pertama yaitu budaya, yaitu para peserta didik diedukasi salah satunya untuk mengeksplorasi dan menggambarkan persamaan dan perbedaan dalam cara kelompok, masyarakat, dan budaya menangani kebutuhan dan kepedulian manusia. Yang kedua yaitu waktu, kebersinambungan, dan perubahan. Para peserta didik diedukasi untuk menunjukkan pemahaman bahwa orang yang berbeda dapat menggambarkan peristiwa atau situasi yang sama dalam beragam cara dengan alasan perbedaan pandangan. Yang ketiga yaitu orang, tempat, dan lingkungan. Peserta didik diedukasi untuk membangun dan menggunakan peta lingkungan sekitar suatu wilayah dan dunia yang menunjukkan pemahaman tentang lokasi, arah, ukuran, dan bentuk. Yang keempat yaitu pengembangan dan identitas individu. Di sini, para peserta didik diedukasi untuk menggambarkan perubahan pribadi dari waktu ke waktu, seperti yang terkait dengan perkembangan fisik dan kepentingan pribadi. Yang kelima ada individu, kelompok, dan institusi. Mereka di sini juga mempelajari pola perilaku yang dipelajari dalam situasi kelompok seperti siswa, anggota keluarga, anggota kelompok bermain teman, atau anggota komunitas. Yang keenam yaitu kekuatan, otoritas, dan tata kelola. Para peserta didik diedukasi untuk memeriksa hak dan tanggung jawab individu sehubungan dengan kelompok sosialnya seperti keluarga, kelompok sebaya, dan kelas sekolah. Yang ketujuh yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang kedelapan adanya ilmu pengetahuan, teknologi, dan masyarakat, yaitu seperti misalnya dalam urusan rumah tangga, pengasuhan anak, pekerjaan, transportasi, dan komunikasi. Dan di sini juga para peserta didik diedukasi untuk mengidentifikasi dan menggambarkan contoh-contoh di mana sains dan teknologi telah mengubah kehidupan masyarakat. Kesembilan yaitu koneksi global. Di sini koneksi global, para peserta didik diedukasi untuk mengeksplorasi cara-cara yang bahasa, seni, musik, sistem kepercayaan, dan elemen budaya lainnya dapat memfasilitasi pemahaman global atau menyebabkan kesalahpahaman. Yang ke-10 yaitu warga negara yang baik dan berbudaya. Di sini peserta didik diedukasi untuk mengidentifikasi cita-cita kunci dari bentuk pemerintahan Republik Demokratis, semisalnya Amerika Serikat, yaitu seperti martabat manusia individu, keadilan kebebasan, kesetaraan, dan aturan hukum, dan membahas penerapannya dalam situasi tertentu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Sofiatul Maula, NIM 2008312. Izin melanjutkan pematerian mengenai pelaksanaan pembelajaran IPS SD di Amerika Serikat. Suasana pembelajaran di Amerika Serikat tentunya berbeda dengan di Indonesia, di mana satu kelasnya hanya terdiri dari 20 hingga 30 siswa saja. Guru sekolah dasar di Amerika Serikat juga dibekali pendidikan lanjutan mengenai perkembangan kognitif and psychological development. Guru-guru di Amerika Serikat telah menyelesaikan pendidikan lanjutan sarjana dan atau pasca sarjana dalam bidang early childhood and elementary education. Dasar pemikiran utama pengembangan kompetensi IPS yang secara konsisten dipertahankan sejak awal pertumbuhannya hingga dewasa ini adalah kompetensi dasar kewarganegaraan. Kompetensi dasar kewarganegaraan ini digunakan karena pendidikan IPS diciptakan agar masyarakat dapat lebih menumbuhkan rasa nasionalisme kebangsaan dengan cara mempelajari sejarah perjuangan para pahlawan. Nah, dalam pembelajaran IPS di Amerika Serikat, di berbagai sekolah, salah satunya di sekolah dasar, menggunakan film dokumenter, dokudramas, ataupun video untuk memudahkan pemahaman materi yang utuh. Guru di sekolah dasar Amerika Serikat ini menggunakan media audiovisual film dokumenter dalam pembelajaran dengan tema studi sosial untuk membina kemampuan berpikir kritis peserta didik. Pelaksanaan media audiovisual bentuk film ini dilakukan untuk merekatkan multikulturalisme di Amerika Serikat dan semuanya berjalan efektif. Upaya ini dilakukan dalam mengorganisasikan materi social studies dengan mengaplikasikan berbagai ilmu sosial yang luas itu ke dalam media audiovisual film. Menggunakan media audiovisual dengan film ini di Amerika Serikat untuk pembelajaran IPS sudah menjadi kebiasaan umum yang dilakukan oleh guru untuk mempermudah peserta didik dalam mempelajari konten yang abstrak menjadi suatu yang lebih konkret. Pelaksanaan media audiovisual berbentuk film ini dilaksanakan mulai tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Karena keunggulan yang dapat diberikan dengan menggunakan pembelajaran melalui film ini cukup banyak.
seperti dapat memberikan makna pengalaman belajar, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, serta dapat membantu memberikan kemudahan kepada peserta didik untuk memahami rekonstruksi peristiwa yang terjadi. Melalui penggunaan media komunikasi seperti media audiovisual ini, juga tidak hanya dapat mempermudah dan mengefektifkan proses pembelajaran, akan tetapi dapat membuat proses pembelajaran lebih menarik, sehingga siswa paham dan mengerti apa yang telah disampaikan oleh gurunya. Karena dengan melihat langsung melalui film, dirasa anak lebih memahaminya dibandingkan dengan hanya mendengarkan guru menjelaskan ataupun mereka hanya membaca saja. Dengan melihat video langsung, siswa menjadi tidak jenuh akan materi yang disampaikan dan siswa menjadi mempunyai gambaran atas apa yang dipelajarinya. Demikian presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.